Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Sharing Caring Text. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pajak penghasilan final atau yang biasa disebut dengan PPh final. Pasti ada yang belum tahu kan apa itu PPh final. Yuk, mari kita simak. Pajak penghasilan final atau yang biasa disebut dengan PPh final merupakan pajak penghasilan yang bersifat langsung, yang artinya langsung dikenakan kepada wajib pajak saat menerima penghasilan, sehingga wajib pajak langsung menyetorkan pajak yang dipotong dan tidak akan dihitung lagi dalam SPT tahunan, melainkan hanya pelaporannya saja. Pajak penghasilan yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. PPh final sendiri terdiri dari beberapa pasal. Berikut kita akan membahas terlebih dahulu mengenai objek PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada bunga deposito, yang kedua tabungan lainnya, yang ketiga bunga obligasi, yang keempat surat utang negara, yang kelima bunga simpanan, yang keenam hadiah undian, yang ketujuh transaksi saham, yang kedelapan sekuritas lainnya, yang kesembilan transaksi derivatif, yang ke-10 transaksi penjualan saham, yang ke-11 pengalihan penyertaan modal, yang ke-12 pengalihan harta, yang ke-13 usaha jasa konstruksi, yang ke-14 usaha real estate, yang ke-15 persewaan tanah dan atau bangunan, yang ke-16 penghasilan tertentu lainnya. Yang termasuk penghasilan tertentu lainnya yaitu objek pajak final atau PPh final atas omset bruto sesuai dengan PP 46/2013 dan PPh 23/2018. Yang kedua, PPh final atas dividen. Yang ketiga, PPh final atas impor dan pembelian penjualan barang mewah. Yang keempat, PPh final atas bunga premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Yang kelima, PPh final atas royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang keenam, PPh final atas imbalan sehubung dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang selanjutnya, PPh final atas pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang selanjutnya, PPh final atas premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan yang terakhir PPh final atas keuntungan karena pembebasan hutang. Untuk yang selanjutnya, PPh final pasal 15. Pajak penghasilan final berdasarkan pasal 15 UU Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 1983 ini berarti pajak penghasilan final digunakan pada pengenaan pajak penghasilan neto yang menggunakan norma penghitungan khusus. Nah, norma penghitungan khusus ini untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan pasal 16. Tarif PPh final sesuai dengan pasal 15 UU PPh ini diatur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan PPh final yang merujuk pada pasal 17 ayat 2C UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 berarti tarif pajak penghasilan bersifat final yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP orang pribadi dalam negeri. Tarif PPh final sesuai dengan pasal 17 ayat 2C atas dividen ini paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Selanjutnya kita akan membahas PPh final pasal 19. Pajak penghasilan final sesuai pasal 19 UU Pajak Penghasilan merupakan pajak atas selisih penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena pengembangan harga. Tarif PPh final sesuai pasal 19 ini ditetapkan dengan PMK dan bersifat final. Yang selanjutnya PPh final pasal 21. Sesuai penjelasan pasal 21 UU PPh, pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang dipotong atau dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Objek pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut dan bersifat final berdasarkan PPh pasal 21 diantaranya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan atau pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Untuk yang selanjutnya, PPh final pasal 22. Pada pajak penghasilan final yang dikenakan sesuai pasal 22
UU PPH ini dilakukan terhadap kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, atau pengenaan pajak yang bersifat final pada pembelian atas penjualan barang yang tergolong mewah. Yang selanjutnya PPh final pasal 26. Pajak penghasilan final berdasarkan pasal 26 UU PPH ini adalah pajak bersifat final yang dikenakan pada wajib pajak luar negeri atau BUT atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Kategori PPh final sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama, PPh final dipotong pihak lain. Kategori pajak penghasilan final melalui mekanisme yang dipotong atau dipungut pihak lain ini artinya wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotong PPh final. Yang kedua, PPh final disetor sendiri. Pada kategori PPh final yang melalui mekanisme pembayaran atau disetor sendiri artinya wajib pajak sebagai pihak pemotong atau pemungut PPh final dan harus menyetorkannya ke kas negara. Setelah kita mempelajari mengenai objek dari PPh final, alangkah baiknya kita juga mempelajari mengenai tarif PPh final itu sendiri. Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 dan pasal 26. Tarif PPh final bunga deposito, tabungan dan diskonto SPI terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, deposito dalam mata uang US dollar. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri atau cabang bank luar negeri, dikenai PPh final dengan tarif deposito dalam jangka waktu 1 bulan sebesar 10% dari jumlah bruto, deposito jangka waktu 3 bulan 7,5% dari jumlah bruto, deposito jangka waktu 6 bulan sebesar 2,5% dari jumlah bruto, dan deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan yaitu sebesar 0%. Untuk yang selanjutnya, deposito dalam mata uang rupiah. Atas jumlah bunga dari deposito mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri atau cabang bank luar negeri, dikenai PPh final dengan tarif deposito jangka waktu 1 bulan sebesar 7,5% dari jumlah bruto, deposito jangka waktu 3 bulan sebesar 5% dari jumlah bruto, dan deposito jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan yaitu 0% dari jumlah bruto. Tarif PPh final bagi diskonto SBI. Atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia serta bunga dari deposito selain dari deposito di atas dikenai PPh final dengan tarif bagi WP dalam negeri dan BUT yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto, bagi WP luar negeri sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang biasa disebut dengan P3B yang berlaku. Untuk yang selanjutnya, tarif PPh final bunga dan diskonto obligasi. Obligasi adalah surat utang bernegara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang merupakan imbalan diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Tarif pajak penghasilan final bunga dan diskonto obligasi ini adalah sebagai berikut. A. Tarif PPh final bagi WP dalam negeri dan BUT yaitu sebesar 15% dari bunga dari obligasi dengan kupon, yaitu dari jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan obligasi, diskonto dari obligasi dengan kupon, yaitu dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, atau diskonto dari obligasi tanpa bunga, yaitu dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Tarif PPh final bagi WP luar negeri selain BUT sendiri yaitu sebesar 20% atau sesuai dengan tarif P3B. Yang selanjutnya, tarif pajak penghasilan WP reksadana sebesar 10%. Tarif PPh final diskonto surat utang negara atau yang biasa disebut dengan SUN.
Surat utang negara atau surat perbendaharaan negara adalah surat utang negara yang memiliki tenor paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN sendiri adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Maka besar PPh final atas diskonto SPN sendiri yaitu 20% dari diskonto SPN. Tarif PPh final atas penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek. Pada dasarnya, penghasilan atas penjualan saham di bursa dikenai tarif PPh final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri, maka ketentuannya sendiri adalah tarif pajak penghasilan PPh final atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif 0,5% dari nilai saham perusahaan, sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6%. Tarif PPh final hadiah undian. Pajak penghasilan atas hadiah atau undian wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah dengan tarif PPh final atas hadiah atau undian sebesar 25%. Tarif PPh final bunga simpanan anggota koperasi. Berikut adalah tarifnya. Yang pertama, penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, yaitu sebesar 0% dari jumlah bruto bunga. Yang selanjutnya, penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan, yaitu 10% dari jumlah bruto bunga. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang ke-8, tarif PPh final penjualan tanah dan atau bangunan. Terdapat 3 tarif. Yang pertama yaitu sebesar 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapatkan penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang kedua, tarif sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang ketiga yaitu tarif sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun daerah yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk tarif PPh final tersebut itu dikalikan dengan harga jualnya. Yang ke-9 yaitu tarif PPh final persewaan tanah dan atau bangunan. Pada persewaan tanah dan atau bangunan, baik yang menyewakan wajib pajak pribadi maupun badan, dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Untuk yang ke-10, tarif PPh final atas penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Besarnya tarif PPh final atas penjualan saham milik perusahaan modal Ventura adalah sebesar 0,1% dari jumlah bruto transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Yang selanjutnya, tarif PPh final jasa konstruksi. PPh final jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dan dapat disetor sendiri oleh penyedia jasa. Ada beberapa tarif sesuai dengan jenis-jenis jasanya. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, yaitu sebesar 2%. Yang kedua, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, yaitu sebesar 4%. Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyediaan jasa selain penyedia jasa di atas, yaitu sebesar 3%. Yang keempat, perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, yaitu sebesar 4%. Dan yang terakhir, perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, yaitu sebesar 6%. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tarif PPh final pasal 21 pada objek pajak final. Yang pertama, tarif PPh final uang pesangon yang dibayarkan sekaligus.
sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Tarifnya sendiri yaitu tarif PPh final pasal 21 atas uang pesangon adalah jika penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, yaitu sebesar 0%, jika penghasilan bruto di atas 50 juta, sebesar 5%, jika penghasilan bruto di atas 100 juta, sebesar 15%, dan jika penghasilan bruto di atas 500 juta, sebesar 25%. Tarif PPh pajak final pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, jika penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, yaitu sebesar 0%, dan jika penghasilan bruto di atas 50 juta, sebesar 5%. Yang kedua, tarif PPh final honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas beban APBN atau APBD. Tarif pajak penghasilan final atas honorarium ini ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat jabatannya, yaitu golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunnya sebesar 0%. Golongan 3, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat Perwira Pratama dan pensiunnya adalah sebesar 5%. Pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya sebesar 15%. Materi yang selanjutnya mengenai tarif PPh final PP 46/2013 dan PP 23/2018. Pajak penghasilan yang diatur dalam PP 46/2013 dan PP 23 tahun 2018 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan final PP 46/2013 dan PP 23/2018 ini dikenakan pada UMKM dengan omset bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Besar tarif pajak penghasilan final UMKM sesuai dengan PP 46/2013 adalah 1% dari peredaran bruto. Sedangkan tarif penghasilan final UMKM sesuai PP 23/2018 adalah 0,5% dari peredaran bruto. Untuk tarif PPh final pasal 17 ayat 2. Sedangkan tarif PPh final pasal 17 ayat 2C UU Pajak Penghasilan adalah sebesar 10% yang dikenakan atas dividen yang dibagikan kepada WP pribadi dalam negeri. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke contoh perhitungan PPh final. Contoh yang pertama, PT Sejahtera Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang dikirimkan oleh pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, Arya terpilih sebagai penerima hadiah undian. Maka pajak penghasilan atas undian yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah sebesar tarifnya yaitu 25% dikali dengan 100 juta, sehingga didapatkan hasil sebesar 25 juta. Untuk contoh yang kedua, Bayu memiliki tabungan di bank dengan saldo rata-rata bulan Januari sebesar 450 juta. Bunga yang diberikan oleh bank sebesar 9% per tahun dan bunga yang diterima pada bulan Januari sebesar 3.375.000. Maka pajak penghasilan yang dipungut adalah PPh pasal 4 ayat 2 yaitu dengan tarif 20% dikali bunga bulan Januari, yaitu 20% dikali 3.375.000, yaitu sebesar 675.000. Contoh yang ketiga, pada bulan Juli 2019, Jubaidah menyewakan rumahnya kepada Karisma yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2019 sebesar 110 juta yang dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2019. Maka PPh yang dipotong adalah sebesar tarif 10% dikali 110 juta, yaitu sebesar 11 juta. Contoh yang keempat, pada bulan Maret 2019, Zaski, seorang pengusaha UMKM, mendapatkan omset 15 juta. Maka PPh final yang dipotong adalah sebesar 0,5% dikali 15 juta, yaitu sebesar 75.000. Contoh yang kelima,
Koperasi Sejahtera membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 25. Berdasarkan data yang ada, Anjani sebagai anggota koperasi mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Bulan Januari sebesar 450.000, Februari 200.000, Maret 350.000, April 250.000, Mei 240.000, Juni 300.000. Maka pajak penghasilan final atas simpanan koperasi Anjani yaitu sebagai berikut. Pada bulan Januari sebesar 10% dikali 450.000 yaitu 45.000. Februari 0% dikali 200.000 yaitu 0. Maret 10% dikali 350.000 yaitu 35.000. April 10% dikali 250.000 yaitu 25.000. Mei 0% dikali 240.000 yaitu 0, dan Juni 10% dikali 300.000 yaitu 30.000. Pasti dari kalian agak bingung kan membedakan PPh final dan PPh tidak final itu bagaimana? Nah, berikut ini kita akan membahas perbedaan dari PPh final dan PPh tidak final. Pajak penghasilan final sendiri, cirinya yaitu yang pertama, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum dalam SPT tahunan. Yang kedua, biaya sehubung untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh tidak dapat dikurangi. Yang ketiga, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Yang keempat, berlaku tarif tetap atau pada peraturan pemerintah atau keputusan menteri. Yang selanjutnya, pajak penghasilan tidak final sendiri dicirikan yang pertama, penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Yang kedua, biaya sehubung untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh dapat dikurangi. Yang ketiga, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Yang keempat, berlaku tarif umum yang bersifat progresif. Nah, itu saja pembahasan mengenai pajak penghasilan final pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.